bisa kekurangan tenaga atau nggak ada energi dan banyak alasan-alasan lainnya. Makanya jangan heran ada orang melakukan diet tiba-tiba pusing, terus badannya nggak enak, lemah. Bahkan jangan heran bisa menyebabkan penyakit yang lainnya. Ayo semuanya, balik lagi ke YouTube channel aku, dan di video kali ini aku mau sharing ke kalian kira-kira berapa kilo sih seharusnya kita bisa turunin BB. Dan ini ngebahasnya itu untuk diet yang sehat. Jadi kalau misalnya kalian mau turunin BB, defisit kalori, tapi defisitnya itu berlebihan, kira-kira baik nggak untuk tubuh kalian? Kalau misalnya kalian pengen tahu informasinya, kalian boleh ikutin dan tonton video ini. Nah, baiknya kita turunin BB itu kira-kira berapa banyak sih dalam seminggu? Nah, ini berhubungan dengan defisit kalori. Kalau misalnya kita punya target berapa kilo yang pengen kita turunin dalam jangka waktu tertentu, nah ini bakalan kita kalkulasikan dan kita tahu per harinya itu kita kurangin konsumsi kalorinya kita. Kalau misalnya kalian mau turun BB, pasti kalian harus mengurangi jumlah konsumsi kalori kalian dibanding dengan kalori yang kalian bakar. Makanya kita melakukan defisit kalori. Nah, ini videonya atau informasi lebih detailnya aku udah pernah jelasin. Kalian boleh cek di link di bawah atau bakalan aku buat di sini. Nah, untuk amannya atau diet dengan cara yang sehat, berapa banyak sih seharusnya kita menurunkan berat badan dalam seminggu? Atau per harinya itu berapa banyak kalori yang kita kurangin dari konsumsi kalori harian kita? Nah, berdasarkan studi atau penelitiannya, baiknya itu dan masih di porsi yang sehat atau aman, kita bisa mengurangi berat badan kita itu di setengah sampai 1 kilo per minggunya. Nah, ini semuanya nggak fix karena apa? Setiap orang kondisinya beda-beda, dari usia, tinggi badan, berat badan, dan banyak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi konsumsi kalori hariannya. Tapi di awal-awal diet, untuk yang berat badannya itu benar-benar overweight, di awal-awal diet itu mereka berat badannya itu bisa turun drastis. Jadi nggak cuma turun sekilo, tapi bisa lebih, bahkan bisa 3 kilo di awal-awal. Tubuh kita adaptasi dengan kalori yang berkurang. Kan biasanya kita konsumsi kalorinya misalnya anggaplah 2000, kemudian kita defisit kalori jadi 1500. Nah, tubuh kita bakalan adaptasi, di awal tubuh kita bakalan merilis banyak air. Nah, tapi di minggu berikutnya, dari waktu ke waktu, itu biasanya turun BB-nya kita itu akan lebih konsisten. Nah, baiknya itu kita boleh cek per minggunya itu turunnya berapa, dan itu masih aman kalau tidak lebih dari sekilo. Artinya kalau kita paksakan lebih dari sekilo turun BB-nya, itu tidak baik untuk kesehatan atau tidak baik untuk tubuh kita. Menurunkan berat badan dengan cara yang lebih baik walaupun butuh waktu yang lebih lama, itu lebih baik daripada kita turun BB-nya itu drastis dalam waktu yang singkat. Tapi begitu kita balik lagi ke pola makan kita tanpa diet, tanpa defisit kalori, itu BB naik lagi. Nah, kita nggak mau itu terjadi, atau ini disebut dengan diet yoyo. Jadi berat badannya itu turun cepat, tapi BB-nya naik lagi dalam waktu yang cepat juga. Makanya lebih baik kita melakukan dietnya itu dalam waktu yang cukup panjang, tapi hasilnya lebih permanen atau lebih lama. Nah, beberapa alasan yang nggak baik kalau kita melakukan diet yang berlebihan atau kalori defisitnya itu ekstrim, bakalan ada risiko atau dampak buruknya. Yang pertama, kalau kita terlalu memaksakan turun BB-nya itu atau konsumsi kalorinya itu terlalu sedikit, biasanya yang turun itu nggak hanya lemak tubuhnya aja, tapi kita bakalan kehilangan muscle kita atau massa otot kita. Jangan heran walaupun BB kita udah turun, tapi kita masih kelihatan kayak gemuk gitu, karena ini yang disebut dengan skinny fat. Jadi kita kurus gitu, kelihatan BB-nya lebih timbangannya lebih kecil, tapi badan tetap terlihat gemuk karena lemak tubuh kita masih tetap tinggi. Jadi yang turun itu bukan lemaknya, tapi massa ototnya. Nah, jadi ini juga ada penelitian yang membuktikan bahwa ada nih dua grup atau dua kelompok orang yang melakukan diet mengurangi defisit kalorinya itu dalam waktu yang singkat, tapi defisit kalorinya itu cukup banyak, dan kelompok yang melakukan defisit kalorinya itu sedikit tapi jangka waktunya lebih lama. Nah, setelah di akhir diet ini, dua kelompok ini dicek, ternyata dari kelompok yang melakukan diet defisit kalorinya itu terlalu ekstrim, mereka kehilangan massa ototnya itu lebih tinggi dibanding dengan orang atau grup yang melakukan defisit kalorinya lebih baik atau lebih terkontrol dalam waktu jangka yang lebih lama. Pasti kalian nggak mau kan otot tubuh kalian itu turun, karena yang ada kalian bukan kelihatan tubuhnya itu bukan kelihatan lebih fit gitu, tapi malah kurus tapi kelihatan berlemak, dan kalian nggak mau kan itu terjadi sama kalian. Jadi jangan melakukan diet yang ekstrim. Nah, alasan yang berikutnya, kalau kalian diet ekstrim, makan terlalu sedikit, defisit kalorinya berlebihan, itu yang ada sistem metabolisme kalian itu memburuk. Kalau metabolisme kalian memburuk, artinya tubuh kalian membakar
bakar kalori lebih sedikit. Metabolisme di tubuh kita itu akan lebih lambat. Kalau lambat artinya yang kita bakar atau kalori yang kita keluarkan juga akan sedikit. Makanya jangan heran ada orang diet tapi BB-nya itu stuck, jadi nggak turun sama sekali. Karena apa? Karena sistem metabolismenya itu melambat atau memburuk. Dan pastinya kalian nggak mau ini terjadi sama kalian. Nah, alasan yang berikutnya itu defisit kalori atau diet yang ekstrim, diet yang berlebihan justru akan membuat kalian menjadi malnutrition, artinya kekurangan nutrisi. Coba bayangkan tubuh kalian seharusnya butuh kalori minimalnya itu 1500 kalori misalnya, tapi kalian ingin melakukan diet ekstrim, ingin turun berat badan secepat mungkin, jadi kalian tuh cuma konsumsi kalorinya itu 1000 per harinya. Nah, ini bisa menyebabkan tubuh kalian kekurangan nutrisi. Kalau tubuh kalian kekurangan nutrisi, kekurangan makanan, tubuh kalian akan mengalami banyak hal yang tidak baik. Misalnya bisa mual, bisa pusing, bisa kekurangan tenaga atau nggak ada energi, dan banyak alasan-alasan lainnya. Makanya jangan heran ada orang melakukan diet tiba-tiba pusing, terus badannya nggak enak, lemah, atau bahkan bisa menyebabkan penyakit lainnya. Jadi jangan menyiksa tubuh kalian, jangan melakukan diet yang berlebihan, jangan melakukan diet yang tidak sehat. Karena tujuan kita buat diet adalah untuk hidup sehat. Artinya kita mau sistem di tubuh kita itu lebih seimbang, berat badan kita lebih seimbang. Nah, kalau kalian melakukan diet justru membuat kalian sakit, nah itu udah nggak sehat gitu. Jadi jangan melakukan diet yang ekstrim, diet yang merusak tubuh kalian. Belajarlah untuk lebih menyayangi tubuh kalian, belajar mengetahui tubuh kalian, dan melakukan perubahan perlahan. Jadi kalau misalnya tujuan kalian diet secepat mungkin dalam waktu yang mungkin dalam sebulan atau 2 bulan gitu, lupakan, jangan melakukan diet yang ekstrim. Karena percuma kita diet dalam sebulan 2 bulan tapi bulan berikutnya naik lagi, atau bulan berikutnya malah kita sakit dan dietnya gagal. Jadi lebih baik kita melakukan diet yang pelan-pelan tapi merubah kebiasaan yang buruk tadi menjadi kebiasaan yang lebih baik. Walaupun hasilnya atau turun BB-nya itu pelan-pelan atau lambat, tapi kalau bisa kita lakukan dalam jangka waktu yang lama dan bisa kita jadikan pola hidup kita atau gaya hidup kita sehari-hari, itu justru jauh lebih baik daripada dalam sebulan 2 bulan langsung dapat goal, body goalnya, tapi justru bulan berikutnya ada penyakit lainnya yang ada di tubuh kita, atau fisiknya malah lebih lemah, dan alasan-alasan yang lainnya yang justru tidak baik buat tubuh kita. Dan pastinya kalau lagi diet kita pengen hasilnya itu bisa terlihat lebih cepat. Sebenarnya bisa banget kalian lakukan, dirubah aja kebiasaan yang tadi. Kalau misalnya kalian adalah orang yang bisa komitmen, oke, kalian bisa langsung kurangin tuh, banyak mengurangi makanan yang tinggi kalori, tinggi minyak, tinggi gula. Pasti hasilnya lebih kelihatan. Dan tambah dengan aktivitas kalian, lebih aktif, lebih sibuk, lebih rajin atau rutin melakukan olahraga. Dengan demikian dalam waktu yang singkat pun kalian bisa melakukan perubahan. Jadi kalian bisa lebih memilih melakukan diet yang baik dan pastinya sehat buat tubuh kalian, tanpa menyiksa atau melakukan diet yang ekstrim. Karena pada akhirnya diet yang terlalu ekstrim akan memberikan dampak yang sangat buruk buat tubuh kita. So, sayangi tubuh kalian, jangan melakukan diet yang ekstrim. Itu dia informasi yang bisa aku share kali ini, dan sampai ketemu di video akan datang. Bye!